Hai semuanya, selamat datang di podcast Bincang Bicara Perancangan. Bersama aku, Angel Jayu Gunawan. Dan bersama aku, Bandoro Raden Ajeng Intani di Aritonang. Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa berprestasi nih di Politeknik Arti Surakarta. Kita kedatangan dua bintang tamu. Langsung aja kita panggil kali ya, Tan ya? Iya. Yang pertama, Mas Cimi. Tepuk tangan dong. Yang kedua yang gak kalah keren nih, Tan, ada Mas Vincent. Nah, break sih. Sebelum kita masuk ke perbincangan, nah ini apa kabar nih Mas Cimi dan Mas Vincent? Oh, kabarnya baik. Baik. Puji Tuhan. Keren. Terus kira-kira kesibukan apa nih yang sekarang baru dilakuin? Ya. Kalau untuk saya kesibukan akhir-akhir ini ya jelas ya, karena saya udah di tingkat 3 prodi TPM, jadi saya sekarang sibuk mengerjakan tugas akhir begitu. Ya teman-teman mungkin tahu lah ya kesibukan kami dalam mengerjakan tugas akhir begitu. Kalau Mas Vincent sendiri? Kalau saya sendiri ini baru fokus di teori sama ada beberapa proyek sih dari instruktur gitu. Kira-kira tugas akhirnya progresnya udah sampai apa nih Mas? Waduh. Waduh. jadi sedih. Mungkin teman-teman merasakan kesedihan saya ya. Untuk saat ini progres dari tugas akhir saya itu masuk ke 3D, gambar 3 dimensi. Jadi setelah kemarin saya dengan teman-teman di TA TPM 54 kemarin sudah selesai mengajukan proposal, dan sekarang ini kami sudah masuk ke proses pengerjaan 3 dimensi begitu. Mungkin TA saya. Iya. Kalau TA saya itu judulnya Redesign of Dental Chair and Strength Analysis of Pantograph Frame. Opo kuwi ya. Tak ngerti tak kandani makanya. Nah, jadi inti TA saya itu adalah saya mengambil judul ini dari PT Admi Solo, tepatnya dari WF. Jadi saya meredesain dental chair yang merupakan pekerjaan dari PT Admi Solo. Kemudian saya juga melakukan analisa kekuatan untuk pantograph frame. Jadi frame dari dental chair itu saya analisa, saya bersama tim. Saya analisa kekuatan frame-nya, lalu kami buat desain yang baru. Originalitas untuk kelompok TA kami sendiri, begitu. Ya. Kalau buat Mas Vincent nih, kan tadi disebutin baru ngerjain proyek. Kira-kira proyek apa sih yang baru dikerjain? Atau tadi disebutin waktu belum on cam dapat jam plus 150 jam. Kira-kira tuh ngerjain proyek apa aja sih? Kalau proyek itu dari waktu liburan kemarin dapat proyek kerjasama antara ADMI sama ISI, Institut Seni Indonesia. Itu membuat ada 3 mesin. Yang pertama ada mesin forming. Yang pertama cutting dulu. Cutting, forming, lalu ada mesin stamping untuk plat gitu. Jadi nanti mesinnya itu buat plat di stamping motif batik. Itu saya ngerjainnya sama ada tim juga sih dari teman-teman PM juga. Oh, yang 3 orang waktu libur itu ya? Ya. Boleh disebutin? Special thanks? Special thanks untuk Noni sama Uut. Oh, saya juga mau nyebut kelompok TA saya. Oh, iya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Special thanks untuk Benny dan Thomas. Oke. Semangat bos. Sampai pendadaran. Oke. Wisuda ding. Oke. Wisuda bareng. Oke. Oh ya, denger-denger nih Mas Vincent sama Mas Cimi habis ikutan lomba ya? Ya, betul. Agak malu. Agak malu, soalnya menang. Iya. Jangan. lagi. Oke. Saya dulu mungkin ya yang menceritakan. Ya. Jadi
untuk lomba yang kami ikuti kemarin dari ADMI itu mengirimkan 4 delegasi. Jadi lomba yang kami ikuti itu adalah NCC 2023 yang mengadakan ini adalah dari Politeknik Manufaktur Bandung. Jadi ada beberapa kategori lomba yang dikirimkan oleh ADMI untuk delegasinya itu ada 2 kategori, yaitu 3D modeling dan juga 2D drafting. Saya masuk dalam kategori yang 2D drafting. Lalu untuk Vincent masuk Kalau yang saya yang 3D, 3D drawing. gitu. Juara berapa itu Mas? Boleh pamer, ajang pamer. Flexing dulu lah. Puji Tuhan, saya berkat doa teman-teman dan orang tua, ya saya dapat juara 1 gitu. Nanti bisa dilihat di IG NCC 2023, ada wajahnya Mas Iwi. Ganteng kok. Ya, Mas silakan Vincent, sharing nih, sharing. Iya. Kalau saya sendiri, puji Tuhan waktu itu dapat juara 2 kategori yang expert. Ya, apa ya? Ya senang sih. Seneng, simple ya sebenarnya. Ya, Seneng simple. ya. Yang penting seneng, menghasilkan. Karena nggak TA. Ya, belum. Kan ada masanya. Ya, Begitu. Ya. Kira-kira berapa lama sih persiapan buat lomba NCC kemarin tuh? persiapannya berapa ya? Nggak begitu lama sih, soalnya itu lombanya juga apa ya, agak dadaan infonya, daftarnya juga mepet. Jadi mungkin sekitar 2 mingguan. Boleh mepet ya? Ya. Itu yang dipersiapin apa aja sampai bisa menang gitu kan? juara Hebat 2 banget. gitu. Kalau aku sendiri ya dikasih latihan-latihan sih untuk 3D drawingnya. Dari instruktur ada beberapa soal, ada yang dari lomba-lomba sebelumnya dikasih suruh nyoba ngerjain, terus sama suruh nyoba-nyoba sendiri gitu. Ya, itu sih paling. Kalau Jimmy ini beda lagi karena kan ada beda kategori. Jadi mungkin Jimmy bisa jelasin. Kalau persiapan saya itu ya kurang lebih sama ya 2 minggu sebenarnya. Tapi kalau untuk persiapan saya itu ya mungkin sama mengerjakan soal-soal latihan juga dari yang tahun-tahun lalu. Tapi bedanya kalau yang 2D drafting itu kan masalahnya kita pakai AutoCAD kan. Iya. Software AutoCAD, jadi itu gimana ya? Lebih ke tips and triknya sih sebenarnya. Maksudnya kan gerakan cepat menggunakan komen dan lain-lain itu salah satu yang ditekankan malahan gitu. Kalau untuk pemahaman gambar justru nggak terlalu ditekankan sih, karena yang penting itu secara general. Jadi kami yang lomba itu mengerjakan sesuai sama standarnya dengan yang mengadakan gitu kan. Jadi kan standarnya harus sama juga. Itu juga hitungannya yang 2D juga mepet, itu agak kedandapan persiapannya, pendaftarannya dan lain-lain, tapi untungnya masih sempat gitu. Iya, aku masih penasaran nih, buat lombanya itu Mas Vincent sama Mas Yimi ngajuin sendiri atau ditunjuk dari sekolah buat mewakili? Kalau saya, ini sebenarnya disclaimer dulu, dibagikan TPM sama PM untuk yang iya. diajukan itu kan. Nah, kalau untuk yang TPM itu ada 3 orang. Jadi yang 2D drafting 2 orang, sama yang 3D modeling 1 orang. Jadi malah awalnya saya itu tidak ditawarkan. Awalnya saya ditawarkan, yang ditawarkan teman saya, Mas Pandu, Ray Pandu. Nah, itu ditawarkan oleh Mbak Tika. Nah, lalu ya saya iseng ikut aja, ikut pas briefing itu ternyata saya juga ikut ditawari. Terus yaudah ikut sekalian, baik. Siapa tahu peruntungannya, kata Mbak Tika gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya ikutlah saya berdua sama Mas Pandu itu. Lalu Mas Vincent? Saya sendiri yang PM waktu itu mengajukan cuma 1 orang, dan ada beberapa orang yang dipilih lalu diseleksi. Terus ya puji Tuhannya saya yang ternyata bisa mengikuti itu. Kira-kira berapa sih Mas kandidatnya yang dari PM kemarin? Kalau waktu itu
cuma 3 sih, jadi 3 orang itu disaring sama ada instrukturnya yang milih. Ya puji Tuhannya saya yang kepilih dan bisa lanjut ke lombanya. Solo ya berarti. Ya, Kita flashback dikit kali ya Mas ya. Kenapa sih dulu milih teknik, apalagi di teknik perancangan? Aku sih. mungkin Bisa aja. kalau aku sih sebenarnya nggak milih sih. Waktu itu disaranin sama orang tua. Awalnya kan dari Mikael. Masuk Mikael itu disaranin orang tua dan ya aku setuju aja. Terus udah masuk Mikael lanjut admi. Udah singkatnya gitu sih. Dari SMK kan jurusannya ngambil apa? Jurusannya juga gambar Gambar. sama. Kalau Jimmy Nah, aku ki sebenarnya agak panjang ya ceritanya ini. Ya, nggak apa-apa Mas. aja. Dapat dipersingkat tuh ya. Nah, jadi dulu saya tuh zaman SMP tuh sempat bimbang ya kan. Mau lanjut ke sekolah mana itu kan. Dulu saya sebenarnya mau masuk SMA itu kan. Nah, karena saya dulu punya cita-cita ya bukan di teknik lah pokoknya cita-citanya. Bentar juga. Ya itu disebut Salah satunya. itu ya. ASN. Ya. Cita-cita saya dulu jadi abdi negara ya, abdi negara. Idaman muda. Udah ya. Jadi idaman adik-adik. Tapi karena dulu kan kakak saya tuh juga di Mikael. Nah terus bapak saya tuh sekalian ngomong, kenapa nggak masuk teknik aja sekalian gitu kan, masuk Mikael sekalian gitu. Akhirnya dulu saya sempat bimbang lah. Nah akhirnya ya udahlah masuk Mikael. Akhirnya kan terus sampai admi gitu. Dan dulu di Mikael tuh jurusan gambar. Terus di admi juga sekarang jurusan gambar. Kenapa ya? Ya kasarnya neruske juga sih sebenarnya dari Mikael terus ke admi. Ya sekalian yang udah nyemplung ke gambar lagi itu aja gitu sih sebenarnya. dulu kebetulan satu kelas juga sih. Ah, dulu kita sekelas ya. Ya, satu kelas. SMK Mikael. Ya, sayangnya TKM udah nggak ada ya. Iya, game dah. Oh digabungin ya? Iya, sekarang Ya, udah sekarang nggak ada kelas nggak gambar. mesin. Ya, cuma mesin. Mesin. Iya. Saya metode nggak mesin. Keren ya? Jadi malah Mikael itu ya sekarang kan udah ada cewek ya. Jadi dulu jadi Mikael ada cewek mesin di megang mesin. Ya kalau admin kan wajar ya kan mbak-mbak ini kan udah mengalami tingkat 1 udah megang mesin. Kalau Mikael itu kan masih dari anak SMP, Iya. terus masuk SMK yang langsung megang mesin kan Ya, masih kan belum Maksudnya, biasa. kayak kita yang dulu dari SMP masuk SMK Mikael aja kan sing ya yang laki-laki aja kadang kaget gitu, apalagi yang mungkin perempuan gitu sih. Jadi kan udah dijelasin nih kenapa milih perancangan. Terus aku mau tahu dong kayak apa sih kesulitan yang dialami waktu awal-awal masuk dari Mikael sampai ngelanjutin di admi ini? Ada nggak sih yang kesulitan yang berarti banget buat kalian yang jadi kayak wah aku harus belajar dari masalah ini, atau kesulitan-kesulitan biasa yang gimana ya yang bikin kalian merasa di masa-masa tersulit titik-titik berat gitu loh? Boleh sharing mungkin. Ya, suka duka di admi atau di Mikael. Aku sih ya. Yes. Jadi untuk teman-teman perancangan TPMPM khususnya pasti kalian tahu lah titik terberat di admi TPMPM adalah tingkat 2. Halo Mbak Tika. Ya, jadi karena jujur saya merasakan itu kan waktu kita tingkat 1 mungkin Mbak Bayu juga merasakan itu kan semua megang mesin, terus MD, gambar manual, CAD, megang AutoCAD, dan lain-lain. Semuanya serba basic gitu kan. Nah, kalau saya melihatnya di antara 3 prodi, grafiknya TPMPM tuh gini ya, ini dilihat ya, ini tingkat 1, tingkat 2 langsung gini ya, langsung jegrek naik, signifikan kesulitannya itu. Jadi bagi saya yang bukan susah ya, menantang di TPMPM itu, terutama perancangan itu adalah kita harus bisa semuanya. Itu nggak cuma bisa gambar, kita harus tahu tentang proses manufaktur, tentang machining, kita juga harus tahu tentang sistem elektronik, sensor, ya motor dan lain-lain lah ya. Meskipun tidak sedalam yang teman-teman dari mesin dan mekatro, tapi kita dituntut harus bisa gitu kan.
kadang tuh sing marai rada raturu ya, agak nggak tidur ya itu ya, terutama project handling system ya HS Ya, itu HS. yang benar-benar menggembleng Menantang. anak-anak TPMPM tingkat 2. Mbak-mbaknya ini sudah tingkat 2. Selamat merasakan. Bentar lagi mungkin Itu akhir ya Mas ya nanti Apa itu? closing ya. Belum, closing kan ada ujian praktek. Itu asik pokoknya. Oke, nggak asik. closing banget. Enggak closing banget tuh. Ada. Berat dikit nggak ngaruh. Berarti kan ngaruh Mas. Ngaruh ya? Ngaruh. Oh, ya. Ngaruh. Kita bisa aja larinya sambil nangis nih. Iya, enggak apa-apa. Nice. Lanjut. Tapi itu rambut aku nih, kesulitannya. Tolong dititik ya ini MC-nya. MC-nya tolong dititik ini. Tolong Parah banget. siapkan pengganti mungkin. Ya. Biasa speak up ya malah Cimi. Nah kan Cimi sih. Ya. Iya. Oke, yuk Vincent yuk. Kalau aku sih mungkin sama sih kayak Cimi, kayak di tingkat 1 mungkin cuma basic itu, tapi di tingkat 2 tiba-tiba ada rancang mesin, terus ada perhitungan-perhitungan, nyari part-part standarnya. Terus ya harus bisa kerjasama sih antar kelompok, antar anggota. Nah, tuh. Biar mesinnya bisa di assembly, bisa masang semua, bisa berjalan dengan baik. Gimana harus dikoordinasikan lah. Kalau enggak ya mungkin bisa gagal sih. Oh. Yang terpenting kerjasama. Kerjasama ya. Sekalian mau tanya, kayak tips-tips koordinasi satu kelompok gitu. Kan kita tingkat 2 banyak proyek-proyek yang berkelompok. Betul. Kayak gimana sih biar nyatuin banyak pikiran atau Apa ya? susah gitu. Penonton nggak usah ketawa, penonton nggak usah ketawa. Nah, Sosok tabu mbek koncone lah, rasane mbek koncone lah, aku piye ngono lho, Mas. Selek akeh ngono ya. Iya. gue cek baik. Pernah nggak tapi dapat kelompok yang kayak gitu? Iya. Puji Tuhannya semua bisa Semua dikoordinasi. bisa. Aman. Ya orang kan ada minusnya lah ya, tetap ada lah ya. Bahkan mungkin kita yang sebagai tim leader ini kan juga ada ya tim leader lah. Claiming. Siap. Ya, puji Tuhannya saya juga ditunjuk sebagai pemimpin kelompok lah ya, gitu kan. Jadi kadang kalau dapat, mungkin bukannya temannya itu nggak penak ya, kadang kita belum gatok aja gitu sama gatok ya apa ya, nyambung sama teman satu kelompoknya. Kalau udah nyambung, briefing itu lancar, masa dalam satu kelompok itu tahu job desk-nya, ngerjainnya gimana, mesti lancar sebenarnya itu. Sebenarnya semua lancar selama tahu job desk dan pekerjaan itu aja sih sebenarnya. Yang penting pembagian tugasnya jelas sih. Ya itu. Oh iya, ini kayak ada nggak sih pengalaman lucu saat kita proyek gitu, saat mas-mas ini proyek, apakah ada kejadian lucu? Misal aku pernah denger ya katanya yang di angkatannya Mas Yumi sama Mas Vincent tuh pernah yang garap proyek sampai ke Jogja. Wah itu. Kebetulan ya teman-teman, tersangkanya dari sini jadi penonton. In frame. Iya. Ya. Nah, ini tersangkanya itu ya. Jadi saya apa ya? Kira ngerti ya. Nah, jadi itu proyek apa ya kayak? Proyek sheet metal. Halo Mas Ivan, kalau nonton, anak-anakmu sangat gila Mas. Terus jadi di suatu sore, ya, seperti biasa kan, kita tuh teman-teman tingkat 2 TPMPM itu kan lembur, paling ada yang cari makan sih, ada yang mau pulang sih, mungkin mau mandi, ganti baju dan lain-lain, terus mungkin balik kampus lagi atau ke kos temen dan lain-lain gitu. Nah, ada ini beberapa kepala yang menginisiasi sebuah ide sangat gila. Piye nek misalnya ada yang garapnya Jogja. Dengan bermodalkan nekat ya, Mas Dias ya. Iyalah. Bermodalkan nekat itu berangkat pulang enggak. Naik kereta. Jadi dari sini jam 3 langsung ke Purwosari. Enggak pulang dulu. Jadi masih pakai wearpack, masih bawa tas, setelan kampus lah pokoknya, setelan praktek sampai Purwosari. Terus sampai Purwosari berangkat ke Jogja.
nggak tahu sih saya ada drama apa pas berangkat Jogja. Sampai sana saya pokoknya diceritain tuh cuma ngemper di minimarket ya. Minimarket. Cuma ngemper di minimarket sampai jam 5 pagi. 5 pagi. Ya. Ngemper itu dari malam di Jogja sampai pagi. Terus pagi naik KRL lagi balik ke Purwosari langsung ke kampus, tidak pulang. Ya. Iya itu cukup apa ya? Ironi dan sedih sebenarnya. Saking menyedihkannya sebenarnya proyeknya nggak apa-apa ya sebenarnya. Proyeknya itu tidak bermasalah ya Orangnya. bocah aja bermasalah. Gitu sih pengalaman gila. Mungkin di kelasnya Mas Vincent ada pengalaman gila Mas? Kalau kelasku dulu apa ya? Udah di kode nih, ada apa nih? Ada pertarungan. Iya sih. Di Iya sih. di apa? Hari terakhir sebelum pengumpulan itu ada beberapa orang itu ada masalah itu sampai mau berantem. Tapi ya untungnya aman sih, udah damai sih. Kita tidak sebut merek ya. Ya, tidak sebut merek, dirahasiakan. Proyek apa tuh? Iya. Proyek Itu- apa dan konfliknya apa? HS. Ladang. Memang Ya. ngomong. Tahu, I love you Mbak Rika. HS hari terakhir yaitu sempat ada geger cukup geden. Ya, cukup gede. Agak gede. Tapi ya udah udah damai sih. Tapi itu udah selesai semua, Mas. Apa ya? Finish udah proyeknya. Tinggal ngumpul apa? Enggak, itu masih pengerjaan. Hari terakhir tapi masih agak pagi sih. Oh. Kepo semua. Belakang kamera aja. Oke. Kita masuk ke sesi games. Oke. Jadi gamesnya ini lanjutin. Boleh lagi. Ya, lanjut. Bareng aja biar dia gak lama. Langsung. Dia malu sendiri. Langsung. Oke. Jadi gamesnya itu kita akan memberikan beberapa pertanyaan. Jawabnya cepet-cepetan. Mau pakai kayak bel gitu nggak? Gitu apa nggak? Oh ya, bel ya. Masa ngacung wae. Iya. Ngacung aja ya, ngacung aja. Ngacung kan sebut nama. Ya. Ya. Oke. Pertanyaan pertama. Standar apa yang paling sering dipakai di Politeknik Admi Surakarta? Dan ini pertanyaannya gampang. Ini kita jawab ki sapa? Oh, lulus nih Mas masalahnya ini. Udah. Apa ya? Ya Jimmy. Eropa, standar Eropa. Ya, Salah. Udah. Itu kan tempatnya, Pak. Iya, Iya, tempatnya. tempatnya. Ya, tempatnya. Standar. Standarnya Oh, apa sih? standarnya. Standarnya. Oh iya. Vincent. ISO mungkin. Apa? ISO. Hah? Kalau nambah satu lagi nanti bisa jadi thumbnail nih Mas Vincent. Jawaban benar satu lagi. ISO sama apa nih? ISO temennya ISO. Saya ngerti. Nah, Nah. Nah, ini Admi ini kerja sama apa nih? Enggak ya? Contoh ini. Standar Jerman. Wis. Nama standar Nama Jermannya apa? standarnya apa? DIN. Yes. Standar samping. standar motor. Makasih ya, makasih. Terverifikasi pemenang lomba nih. Oh, izin aku dah. Terus, yang kedua, mungkin Mbak Intan bisa nanya ini. Yang kedua, standar untuk pengujian material. Apa tuh? Ada dua juga. Ya. Yang pertama mungkin ada ASTM. Yang kedua apa nih? Waduh. ISO. Disclaimer ya. Tes material itu bidangnya PM. Saya TPM tidak tahu. Langsung aja Mas Vincent, apa yang kedua Mas? Kedua kalau nggak salah ISO juga. Iya. Nah, itu. Yes. Mas Bondan pasti bangga. Pak Nanto maaf ya Pak. Gak langsung mengecewakanmu Pak. Bisa jelasin? Jelasin. Oke, yang ketiga. Pertanyaan ketiga nih ada mana ya nih? Mana sih? Bentar ya.
Nih. Bagi 3. Nah, pertanyaan ketiga. Yang udah disebutin sama Mas Cimi tadi. Proyeksi Eropa ada di kuadran berapa? Ini udah mau jawab nih yang samping nih. Oh, Ayo. kuadran 3. Wis, iya. Eropa Emang iya? ada. Yakin kah? Yakin deh. Yakin deh. Itu loh kalah sama anak-anak tingkat 1. Kalah sama pemenang Aku lomba lari. tikam. Mohon maaf ya karena saya sudah lupa basic. Nggak usah ditahan-tahan loh kalau mau jawab. Iya. Jawab aja, Mas. Kuadran 1. Iya. Masalahnya kalau nggak 3 1. 1 atau 3. Gue rasa menjatuhkan harga diri saya. Penonton sudah tertawa di sini ya. Perlu diingat adik-adik, fun fact. Kasih fun fact dong di bawah sini nanti. Kalau proyeksi Eropa ada di kuadran 1 gitu. Fun fact. Edit manual. Oke, pertanyaan selanjutnya. Banget. Sebutkan macam-macam mekanisme hand robot. Duh. Ya, Jimmy. Ada gear, Ya, Ya. terus linkage, ya. mana ya? Namanya linkage aja. Menurut gear. Mas Vincent ada tambahan? Mungkin itu sih gear sama linkage sih kebanyakan. Gear sama linkage. Betul. 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 Ada sih kurang nggak? Ada. Apa? Ada. Ada. Apa, Mas? Suruh nanya. Apa ya? Jawab dulu. Apa ya? Aku lupa ya. Apa sih? Kerja sama. Apa? Cam. Cam. Bisa sih. Oh, iya. Coba ingat-ingat kembali proyek-proyek di masa lalu. Oh ya. Yang pakai ular itu loh, Mas. Nah, itu loh, Oh, Mas. lead screw. Nah, Tuh. ada dipancing sih. Makasih ya. Saya bikin soal. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Alat untuk mengecek tingkat kekasaran. Waduh. Dijelasin biasanya kayak N7, N6 bisa digosok-gosok. Oh, iya bisa ya. Ya. Apa? Rogotes. Yes. Tadi pemenangnya siapa ya? Ada yang gitu Seri. 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 Nanggung seri. Salaman. Seri. Ya. Oke.